Halo semuanya, kenalin aku Lisa Putri Maharani dengan NIM 105241136 dari kelas IS3 Program Studi Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai salah satu studi kasus meltdown dan Spectre di sistem operasi Windows dengan judul studi kasus ini adalah kebocoran data kernel melalui eksekusi spekulatif. Oke, di sini aku bakal langsung menjelaskan mengenai di slide pertama itu ada latar belakang. Jadi meltdown dan Spectre itu adalah dua kerentanan serius yang ditemukan pada prosesor modern, termasuk yang digunakan sistem operasi Windows. Keduanya ini tuh memanfaatkan fitur eksekusi spekulatif CPU untuk membaca data sensitif di memori, seperti password atau informasi proses lain yang seharusnya tidak bisa diakses. Meskipun berasal dari kelemahan hardware, eksploitasi dilakukan melalui software termasuk dari aplikasi biasa atau bahkan JavaScript di browser. Untuk slide kedua, ini tuh ada pihak yang terdampak. Sebenarnya dampaknya pun itu bersifat luas dan sistematik. Tapi di sini aku bakal menjelaskan 5 pihak yang terdampak pada kasus ini. Yang pertama ada pengguna individu, yang kedua perusahaan dan instansi pemerintah, yang ketiga penyedia cloud, keempat pengembang aplikasi, dan yang kelima vendor hardware dan OS. Next ada kronologi insiden. Jadi insiden kebocoran data kernel ini tuh melalui eksekusi spekulatif yang terjadi karena kelemahan desain pada prosesor modern yang memanfaatkan fitur eksekusi spekulatif untuk mempercepat kinerja. Eksekusi spekulatif adalah proses di mana CPU menebak dan menjalankan instruksi lebih awal sebelum tahu apakah instruksi itu benar-benar diperlukan. Yang masalahnya selama proses ini tuh CPU bisa secara tidak sengaja membuka akses ke area memori yang seharusnya dilindungi, termasuk memori kernel atau data milik proses lain. Nah, di sini tuh ada pada sistem operasi Windows itu terjadi serangan itu terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama meltdown dan yang kedua Spectre. Untuk meltdown ini tuh memungkinkan aplikasi biasa mengakses memori kernel secara tidak sah. Jadi si CPU memuat data kernel ke chain sebelum verifikasi izin, dan meskipun akses ditolak, jejak data tetap bisa dibaca melalui chain oleh penyerang. Yang kedua itu ada Spectre. Spectre ini tuh menipu CPU agar menjalankan kode spekulatif yang mengakses data milik proses lain. Serangan ini lebih kompleks dan dapat dilakukan bahkan dari dalam browser, seperti lewat JavaScript untuk mencuri data sensitif penggunanya. Nah, si kedua serangan ini tuh bekerja dengan teknik side channel attack, terutama melalui analisis waktu atau timing dalam akses chains, bukan dengan memodifikasi sistem secara langsung. Karena proses ini tuh terjadi di level prosesor dan sangat sulit dideteksi. Serangan bisa dilakukan tanpa meninggalkan jejak dan tidak terdeteksi oleh antivirus atau sistem keamanan Windows biasa. Inilah yang membuat insiden ini menjadi salah satu kasus keamanan paling serius dalam sejarah komputasi modern. Selanjutnya, ini tuh ada jenis kerentanan. Jenis kerentanannya tuh sama seperti yang tadi, ada dua, yaitu meltdown dan jenis kerentanan yang kedua yaitu Spectre. Yang dimaksud itu adalah meltdown yang memungkinkan proses biasa atau non-administratif mengakses memori kernel, yaitu wilayah memori yang seharusnya hanya bisa diakses oleh sistem operasi dan administrator, yang celah ini tuh menyebabkan eskalasi hak akses yang tidak sah, karena aplikasi biasa bisa melihat data sistem yang sangat sensitif seperti password, chain system, atau data pengguna lain. Untuk jenis celah yang Spectre ini tuh, Spectre memanfaatkan kelemahan eksekusi spekulatif untuk menipu CPU agar mengakses data dari proses lain, termasuk browser, aplikasi login, atau sandbox. Nah, lanjut. Di sini tuh ada sistem operasi yang tidak terdampak pada kasus ini. Yang pertama ada Windows 7, Windows 8 dan 81, Windows 10, serta Windows Server 2008 R2. Masih ada lagi 4 Windows yang tidak terdampak, itu ada Windows Server 2012 dan 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, dan ada Windows 2011. Di sini ada slide di mana nunjukin dampak serangan. Jadi dampak serangannya tuh
Pada Meltdown dan Spectre ini tuh kerentanan meltdown dan Spectre yang memberikan dampak yang sangat luas dan serius karena menyentuh bagian paling dalam dari sistem, yaitu memory kernel dan chunks CPU. Nah, lanjut di sini ada dampak-dampaknya nih. Dampak rincian dari serangannya. Yang pertama ada dampak terhadap pengguna individu, yaitu bisa terjadinya kebocoran data pribadi seperti password, cookie, token sesi, history browser, hingga data aplikasi sensitif lainnya. Kemudian ada informasi yang seharusnya bersifat rahasia yang bisa terbaca oleh aplikasi biasa tanpa izin pengguna. Ada serangan yang bisa dilakukan secara tak terlihat dan tanpa jejak sehingga pengguna tidak sadar bahwa datanya telah dicuri. Dan yang terakhir, melalui browser, yaitu serangan bisa dilakukan dari situs web berbahaya melalui JavaScript atau khususnya untuk Spectre. Nah, di sini ada beberapa upaya mitigasi atau upaya solusinya. Jadi Meltdown dan Spectre ini tuh adalah kerentanan yang berasal dari desain hardware, bukan kesalahan kode software biasa. Oleh karena itu, mitigasi dilakukan secara berlapis untuk melalui sistem informasi, pembaruan firmware, serta perubahan pada perangkat lunak, aplikasi, dan browser. Yang pertama ada pembaruan sistem operasi atau patch OS, yaitu Microsoft merilis patch keamanan sejak Januari 2018 untuk Windows 7, 8, dan 10. Yang kedua ada pembaruan firmware CPU atau micro update, yaitu Intel, AMD, dan ARM menyediakan update microcode untuk prosesor mereka. Jadi update itu membantu mengurangi efektivitas serangan Spectre meskipun tidak sepenuhnya menutup celah. Dan yang ketiga ada mitigasi di browser, yaitu browser seperti Chrome, Firefox, dan Edge membantu memperbarui mekanisme JavaScript untuk mencegah Spectre. Dan yang terakhir ada update antivirus, yaitu beberapa patch Windows tidak bisa aktif kecuali antivirus kompatibel dan menandai sistem sebagian aman. Yang slide selanjutnya ada pelajaran untuk keamanan OS. Yang pertama, keamanan OS tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang kedua, desain performa harus seimbang dengan keamanan. Yang ketiga, privilege separation harus lebih ketat dan terisolasi. Yang keempat, perlunya mitigasi lapisan ganda. Yang kelima, transparansi dan kolaborasi antar vendor. Yang keenam, update berkala bukan opsional tapi wajib. Dan yang terakhir ada pengujian dan audit keamanan harus menjangkau level arsitektur. Jadi intinya bahwa keamanan sistem operasi modern harus dipandang secara menyeluruh dari hardware hingga aplikasi dan mengutamakan prinsip defense in depth, isolasi yang ketat, serta pembaruan berkelanjutan. Ancaman tidak selalu datang dari software jahat, tapi juga bisa dari desain teknis yang salah di level terdalam. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.